menjadi mualafah, menularkan ke semua keluarga, bapak, ibu dan adik-adiknya. Silahkan simak kisah mualafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Evi. Agama saya sebelumnya dari Katolik dan nama baptis saya Magdalena. Latar belakang saya asli Jakarta sih, terus dengan kegiatan saat ini bekerja dan ibu rumah tangga. Saya sahadat di Puri Cinere, masjid perumahan di dekat rumah saya. Syahadatnya itu kurang lebih 2 tahun lalu. Kemudian saat saya syahadat di sana, saya mendapatkan sertifikat yang dimana sertifikat itu sebagai kayak identitas kalau saya sudah menjadi muslim, seperti itu. Awal mula saya tertarik itu karena beberapa aturan yang ditetapkan sama Allah ya, maksudnya wanita muslim itu harus berhijab. Dari situ aku mulai penasaran kenapa sih harus berhijab, kenapa harus menutup semuanya, sedangkan kalau dia berhijab ya rambut dia nggak kelihatan. Terus menurut aku pada agama yang dulu itu ya wanita tuh salah satu kecantikannya itu ada di rambut gitu. Jadi kalau misalnya rambutnya nggak kelihatan ya penilaiannya dari mana selain dari wajahnya gitu. Saya cari tahu ternyata di balik perintah Allah itu, hijab itu, Allah itu memuliakan sekali wanita muslimnya gitu. Jadi Allah itu menjaga auratnya, menjaga sesuatu yang boleh dilihat hanya mahramnya saja, yang dimana mahramnya itu seperti keluarga kayak ibu bapak, terus suaminya, atau saudara-saudara yang boleh melihat auratnya. Suaminya yang dimana kalau misalnya dia mau lihat auratnya, dia harus menikahi, dia harus bertanggung jawab seumur hidupnya, dan dia harus membimbing. Jadi segitu spesialnya orang muslim. Jadi wah ternyata fantastis banget gitu aturannya gitu. Jadi mulai tertarik dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah aku untuk menjemput hidayahnya. Kalau untuk secara berpakaian tidak ada aturan karena memang itu kayak moral aja sih. Misalnya kayak ya ke gereja memang harus sopan tapi tidak ada batasan-batasan. Jadi aku masih tetap melihat orang pakai celana pendek, masih terbuka, yang dimana menurut, karena kan moral itu kan balik lagi ke orangnya. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, saat aku di agama sebelumnya ya fashion kayak itu identitas. Jadi begitu dia menggunakan fashion itu ya itu identitas dia gitu. Selagi dia nyaman, selama dia merasa oke, ini fashion gua dan ini identitas gua, jadi gue nyaman menggunakan ini, pasti mereka akan pakai seperti itu. Ya udah, jadi kayak go ahead aja gitu. Jadi nggak ada aturan baku misalnya kayak celana harus di atas lutut atau maksimal gitu di atas lutut, atau baju pokoknya bener-bener nggak ada aturan, jadi senyaman orang itu aja gitu. Jadi yang itu yang membuat salah satu aku tertarik ke sama agama Islam, seperti itu. Awal mula aku melihat itu kayak karena kan di lingkungan juga nggak banyak, maksudnya di lingkungan terdekat, jadi aku lebih lihat keluar. Misalnya kayak aku ke mall gitu, kok ini dia beda sendiri gitu, hijabnya panjang banget, kok ada yang sebagian ada yang pakai cadar gitu. Jadi ngerasa orang itu spesial gitu. Jadi dia di antara ribuan orang tapi hanya ada beberapa yang menggunakan hijab, dan lama-lama aku melihat mereka tuh kayak ini orang cantik banget gitu karena dia rela untuk membuang hasrat duniawinya untuk ya udah gue hanya untuk menjalankan ibadah gitu. Jadi lama kelamaan aku ngerasa kayak ini orang nih spesial gitu. Spesial dalam arti dia tuh tetap cantik walaupun dia berhijab gitu, karena mukanya tetap senyum atau apa. Jadi kecantikan akhirnya definisi cantik itu bukan hanya dari rambut, dari pakai baju harus terbuka atau gimana gitu, tapi gimana dia memperlakukan diri dia sendiri gitu. Ya kan sebelum syahadat itu mikir kayak ini tuh ujian di agama aku sebelumnya atau gimana, karena aku juga cerita sama temen aku yang notabene dia memang agama di sebelumnya gitu.
Dia bilang kayaknya lu lagi jauh deh dari Tuhan, Vi, gitu. Jadi oh iya ya, tapi waktu lagi dilemanya saat itu ya aku berdoa dengan cara dua gitu. Jadi ya Allah, kalau emang ini jalan aku untuk menjemput hidayahmu, permudahkan gitu. Terus aku doa lagi yang sebelahnya, jadi kalau ya Tuhan, kalau memang ini ujian, tolong kuatkan aku, tebalkan iman aku untuk tetap stay di agama aku saat ini gitu. Jadi dua itu. Nah setelah aku syahadat, perasaan pertama kali aku itu kayak apa ya, jadi yang nggak bisa digambarin, tapi ada sesuatu yang ngerasa aku kosong terpenuhi gitu. Jadi kenapa aku bisa istilahnya bisa memeluk agama yang sekarang itu karena di saat yang kemarin itu kayak ada satu yang kosong gitu, yang belum terpenuhi, dan aku nggak tahu itu apa. Tapi kemudian aku syahadat, ya alhamdulillah Allah penuhi itu semua. Yang ngerasa ini aku masih ada satu gelas yang belum aku penuhin, ternyata iman itu gitu. Respon pertama kali aku masuk Islam, memang aku nggak bilang sama kedua orang tua aku. Aku cuma ngajak adik aku yang terakhir, namanya Devi, aku ajak, gini Dev, mau syahadat nggak? Itu sehari sebelum aku syahadat, jadi aku tuh syahadat di hari Senin. Hari Minggu aku kontak dia WhatsApp, Dev, mau syahadat nggak? Yuk gitu. Ya Mbak, aku mau gitu. Ya udah, aku segampang itu, maksudnya alhamdulillah banget Allah lembutin hatinya adik aku untuk untuk mengatakan iya gitu, aku mau syahadat. Terus kemudian karena aku sering ke rumah ibu bapak gitu, terus mereka mulai lihat ketika aku sholat gitu, kok nih anak sholat gitu. Jadi tapi bapak nggak ngomong langsung sama aku, bapak cuma ngomong sama ibu nanya, ya nanya-nanya. Tapi di situ karena kan baru aku yang muslim, jadi orang tua aku masih ada di agama sebelumnya, ya mereka kayak marah pasti, karena kan siapa sih yang mau beda agama dengan anaknya gitu kan, karena mindset dia adalah agama yang dia peluk saat ini yang benar gitu. Ya kemudian nggak lama ya aku ngobrol sama ibu, ya aku ceritain semua kenapa aku jadi muslim. Terus ibu juga, iya ibu juga mau, cuma ibu masih takut sama bapak gitu pada saat itu gitu. Ya udah, aku bilang ya udah Bu, doa aja gitu, maksudnya semoga Allah di waktu yang tepat gitu kan, karena waktunya Allah tuh waktu yang terbaik gitu. Walaupun kita sudah merencanakan sebaik mungkin, kalau memang Allah belum kehendak ya pasti ini bukan terbaik untuk kita gitu. Jadi ya aku hanya bilang kayak gitu ke ibu. Terus ya alhamdulillah setelah itu 3 bulan atau 4 bulan kemudian ibu syahadat, dan gak lama lagi bapak syahadat. Jadi ya alhamdulillah itu adalah salah satu nikmat yang Allah kasih ke aku, memberikan kemudahan untuk keluarga aku memeluk agama Islam. Kemudian ada satu lagi yang adik aku yang kakaknya Devi, itu aku bilang, Wi, ayo kita maksudnya sama-sama jadi sama-sama jadi agama kita muslim gitu. Lui pada saat itu ya dia nggak ngomong iya atau enggak, dia cuma diam. Tapi ya Allah, aku mau adikku muslim, karena yang aku sudah sedikit-sedikit belajar ya, maksudnya kalau di luar muslim itu kan Allah langsung masukin ke neraka jahanam gitu. Aku nggak mau, karena aku sayang sama adik aku gitu kan. Kemudian Allah kasih jalan, Allah ridho, dan Allah mengabulkan doa. Setelah lebaran dia muslim, jadi jarak aku sama dia kurang lebih itu 8-9 bulan untuk dia mengatakan iya Mbak, aku mau syahadat gitu. Segitu ceritanya. Waktu bapak sama ibu syahadat sih sebetulnya aku lebih ke orang tua ya. Kalau ke adik ya udah gitu ya, maksudnya ya alhamdulillah, karena kan walaupun dia juga baru aku ajak, tapi mau ya, maksudnya aku juga bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih gitu. Tapi kalau misalnya orang tua, di situ jujur aku kayak ini tuh kayak aku dikasih gift gitu sama Allah, terus kayak terkejutnya ya luar biasa gitu. Jadi kayak nangis aja, jadi kayak ya Allah terima kasih, doaku didengar dan di dalamnya. Terus perilaku maksudnya dari keluarga yang udah muslim ya alhamdulillah, walaupun kita masih belajar, masih jauh dari kata sempurna, aku melihat itu kayak perubahan drastis gitu loh. Jadi kayak grafik tuh benar-benar kayak naik gitu loh. Jadi kayak yang tadinya seperti ini jadi berubah jadi lebih baik gitu.